Put your fucking weapon down! Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Homefront. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang lalu dan memiliki skor 6,5 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Gary Fleder ini menceritakan tentang seorang mantan agen khusus DEA yang pindah ke kota kecil bersama putrinya dengan harapan bisa hidup tenang dan damai. Namun ternyata banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Film keren ini dibintangi oleh Jason Statham, Isabella Vidovic, James Franco, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Homefront. Film dimulai dengan adegan sekelompok geng motor yang kejam dan sadis. Di sana mereka sedang berkumpul di markas mereka yang seperti bar. Bar tersebut digunakan mereka untuk memproduksi narkoba yang besar-besaran. Kita lalu diperkenalkan dengan pemimpin gangster tersebut yang bernama Danny dan putra kesayangannya yang bernama Jojo, serta di sebelahnya Dalton yang merupakan tangan kanan Danny. Akan tetapi ternyata Dalton adalah anggota agen khusus DEA yang sedang menyamar di geng tersebut. Dalton adalah nama samarannya, nama aslinya adalah Broker. Pada malam itu terjadi penggerebekan, yang dimana di luar sudah banyak agen khusus yang mengepung markas mereka. Atas arahan dari Broker, mereka langsung masuk dan menyerang markas itu. Anak buah Danny yang tidak mau tertangkap, kemudian melakukan penyerangan sehingga terjadi baku tembak yang tidak bisa dihindari. Danny dan putranya Jojo berhasil kabur dari penyerangan tersebut menggunakan mobil. Broker yang merupakan mantan anak buah Danny langsung mengejar mobil tersebut menggunakan motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara Broker dengan Danny dan putranya. Semua jalan sudah dikepung oleh para polisi dan agen khusus tersebut. Tiba saatnya Danny berhadapan dengan Broker. Saat berhadapan antara mobil Danny dan motor Broker dengan kecepatan tinggi, Broker langsung melompat hingga mobil Danny rusak dan terbakar. Danny akhirnya tertangkap dan tidak melawan terhadap Broker dan agen khusus lainnya. Tetapi tidak dengan putranya si Jojo. Jojo malah berniat melakukan aksi perlawanan terhadap mereka, yang pada akhirnya Jojo tewas ditembaki peluru secara bertubi-tubi oleh para agen khusus. Danny yang melihat kematian putranya itu secara langsung merasa begitu marah dan bersumpah akan balas dendam kepada Broker suatu saat nanti. Broker yang mendengar perkataan Danny itu merasa bersalah, karena ketika penyamaran, Broker begitu dekat dengan Jojo, selayaknya saudara kandung. Dan pada hari itu juga, Broker memutuskan keluar dari agen khusus DEA. Dua tahun kemudian, film diperlihatkan anak perempuan cantik yang bernama Maddie sedang bermain di sebuah taman. Dia adalah putri satu-satunya Broker. Pada saat itu, Maddie terlihat sedang diganggu oleh 3 temannya. Maddie yang mewarisi sifat ayahnya yang pemberani dan tidak kenal takut, menghajar dengan menendang salah satu temannya yang mengganggunya tersebut dengan mudah. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga rumah barunya bersama temannya yang bernama Tedo. Broker ternyata baru saja pindah bersama anaknya ke sebuah desa yang tenang dan damai. Beberapa saat kemudian, Broker mendapatkan panggilan dari pihak sekolah yang mengatakan bahwa Maddie membuat masalah. Setelah menerima telepon tersebut, Broker langsung menuju ke sekolah putrinya menggunakan mobil. Ketika tiba di sana, Broker melihat orang tua dari temannya yang tidak terima dan merasa kesal jika anaknya dihajar oleh Maddie. Maddie menjelaskan kepada ibu guru yang bernama Susan dan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Broker yang melihat sifat anaknya tidak memarahinya dan membela anaknya karena dia tahu persis jika anaknya itu tidak suka membuat masalah. Setelah itu, Broker dan Maddie keluar dari sekolah. Akan tetapi di luar sudah ada orang tua dari temannya sedang menunggu. Sang ayah bernama Jimmy dan sang ibu bernama Casey. Casey berusaha membujuk Jimmy untuk menghajar Broker. Akan tetapi terdapat sheriff yang sedang memantau situasi pada saat itu. Broker berusaha untuk meminta maaf kepada orang tua yang anaknya dihajar oleh Maddie.
Namun dari belakang, broker diserang langsung oleh Jimmy. Tetapi broker yang merupakan mantan anggota agen khusus dengan mudah menangkisnya. Setelah kejadian itu, mereka menjadi bahan perhatian oleh semua guru dan orang tua di sekolah. Casey dan Jimmy pun pergi dengan meninggalkan rasa dendam kepada broker dan putrinya. Sheriff yang masih ada di lokasi tersebut mengingatkan broker untuk tidak membuat masalah lagi dengan keluarga Casey, karena dia adalah wanita yang sangat emosional dan mempunyai keluarga gangster. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan sekumpulan anak remaja yang sedang pesta narkoba di suatu tempat. Kemudian datang seorang pria yang sedang membawa tongkat baseball bernama Gator Bodin, yang merupakan bos gangster dan bandar narkoba di wilayah tersebut. Melihat apa yang mereka lakukan, Gator kemudian memukul salah satu remaja tersebut dengan alasan dia tidak suka jika ada orang yang pesta narkoba di daerah kekuasaannya. Akan tetapi, Gator mengampuni dan membiarkan mereka pergi. Tidak lama setelah itu, Gator menemui seorang perempuan dan ternyata dia menemui Casey. Ternyata Gator sendiri adalah abang kandungnya Casey. Casey yang masih tidak terima anak dan suaminya dihajar oleh broker meminta kepada Gator untuk membalaskan dendamnya itu kepada broker. Casey juga meminta narkoba gratis kepada Gator untuk mengatasi kemarahannya yang sedang memuncak. Keesokan harinya, broker mengantarkan Maddie ke sekolah dan menemui ibu guru Susan. Broker mengatakan bahwa dia akan mengadakan acara ulang tahun kecil-kecilan dengan mengundang ibu guru Susan dan teman-teman sekolah putrinya. Mendengar hal tersebut, ibu guru Susan merasa senang. Sebelum pulang, ibu guru Susan mengatakan kepada broker bahwa setelah kejadian itu, dirinya dan Maddie menjadi topik perbincangan. Ibu guru Susan menyarankan untuk segera menyelesaikan masalahnya secara baik-baik supaya masalahnya tidak panjang. Setelah apa yang disampaikan ibu guru Susan, broker langsung menemui Jimmy yang sedang bekerja. Broker meminta maaf secara langsung setelah apa yang terjadi sebelumnya. Beruntung Jimmy yang orangnya pemaaf memaafkan kesalahan broker. Broker kemudian menuju arah pulang dan mampir ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan terjadi. Dua anak buah suruhan Gator menghampiri broker untuk menghajarnya. Mereka awalnya berusaha memprovokasi broker supaya bukan merekalah yang melakukan perkelahian. Akan tetapi, broker tidak mudah terpancing amarahnya. Intimidasi dan ancaman diucapkan oleh anak buah Gator, yang akibatnya membuat broker marah dan menghajar kedua anak buah Gator dengan sangat mudah. Setelah itu, broker pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Di sisi lain, Gator sedang membuat narkoba di gudang miliknya. Beberapa waktu kemudian, Gator menerima panggilan telepon dari anak buahnya bahwa mereka gagal menghajar broker. Mereka juga mengatakan jika broker orangnya sangat kuat dan tangguh. Mendengar hal tersebut membuat Gator begitu emosi dan marah, karena selama tinggal di wilayah itu, belum ada orang yang bisa mempermalukannya seperti ini. Untuk itu, Gator akan turun tangan untuk menghajar broker. Broker bersama Maddie yang sedang di perjalanan pulang ke rumah dengan mobilnya, tiba-tiba dari belakang datang mobil sheriff dan menghentikan mobil broker. Sheriff mengetahui apa yang dilakukan oleh broker, dan broker diberi peringatan untuk selalu waspada karena sudah membuat masalah dengan orang yang salah. Setibanya di rumah, broker dan Maddie pergi bermain menaiki kuda jalan-jalan santai di sekitaran rumah. Pada saat itu, ternyata broker dan Maddie sudah diawasi oleh Gator. Gator kemudian menusuk ban mobil milik broker, kemudian menyelinap masuk ke dalam rumah broker untuk mengambil boneka kesayangan Maddie. Tidak hanya itu, Gator juga mengambil berkas-berkas yang berisi tentang informasi siapa sebenarnya broker. Pada malam harinya, Maddie menemui ayahnya yang sedang bekerja di halaman rumahnya dan mengatakan bahwa dia sedang mencari bonekanya, sebab tanpa bonekanya, Maddie tidak bisa tidur. Broker yang begitu peduli kepada putrinya itu berjanji akan menemukan bonekanya. Setelah itu, broker terkejut melihat ban mobilnya yang sudah kempes karena disabotase oleh orang lain. Setelah mengetahui bannya kempes, broker mencari pelaku yang dirasa belum jauh dari lokasi rumahnya. Alhasil dia tidak menemukan pelakunya, tetapi dia malah menemukan boneka milik putrinya yang hanya tinggal bagian kepalanya. Adanya teror dari pelaku yang belum diketahui tersebut membuat broker tidak bisa tidur karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Maddie dan dirinya. Malam itu, Gator sedang melihat-lihat berkas milik broker yang dia curi. Setelah melihat data itu, membuat Gator mengetahui siapa sebenarnya broker itu. Dia tahu bahwa broker bukanlah orang sembarangan, karena broker merupakan mantan agen khusus di IE.
Tidak hanya itu, Gator pun akhirnya mengetahui bahwa brokerlah yang menyebabkan Jojo, anaknya Denny, si pemimpin gangster, tewas terbunuh. Mengetahui hal itu, Gator langsung menghubungi Cheryl, yang merupakan teman wanitanya. Gator berencana untuk bertemu dengannya dan akan melakukan tindakan jahat kepada broker. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah rumah. Gator langsung memberikan berkas informasi tentang broker kepada Cheryl untuk diberikan kepada Denny yang masih di penjara. Gator tahu jika Denny masih menyimpan dendam kepada broker. Alasan kenapa Gator menghubungi Denny karena dia meyakini bahwa nantinya Denny akan berterima kasih dan berbalas budi karena telah membantu Denny membalaskan dendamnya, sehingga bisa mempunyai kesempatan berbisnis narkoba dengan Denny. Di hari setelahnya, Cheryl kemudian memberikan berkas berisi tentang informasi broker kepada pengacara Denny. Pengacara itu pun langsung memberikan berkasnya kepada Denny yang sedang dipenjara. Melihat foto-foto broker, Denny pun merasa kesal dan masih menaruh dendam kepada broker. Denny kemudian memerintahkan pengacaranya menggunakan segala cara untuk membunuh broker. Berpindah ke tempat lain, broker pergi mengantar Maddie ke sekolahnya. Saat itu, broker bertemu dengan Casey dan juga anaknya. Broker berbicara kepada Casey bahwa dia meminta maaf atas apa yang terjadi tempo hari lalu. Broker kemudian mengundang anaknya Casey untuk ikut merayakan ulang tahun Maddie di rumahnya dan anaknya Casey itu pun setuju. Setibanya di rumah, broker kemudian melakukan dekorasi untuk acara pesta ulang tahun Maddie bersama Tedo. Tedo juga mengatakan jika teror yang dialami akhir-akhir ini bukanlah Jimmy pelakunya. Karena selama dia tinggal di wilayah itu, Tedo sangat tahu kalau Jimmy itu orangnya pengecut. Tedo berfirasat yang melakukan itu semua adalah Gator, abangnya Casey. Yang lebih mengejutkannya lagi, Sheriff yang merupakan seorang anggota polisi ternyata bekerja sama dengan Gator. Sheriff itu bisa diajak kerjasama karena diberi sejumlah uang dari Gator untuk tutup mulut. Dengan demikian, Gator dengan santai bisa membuat narkoba sesuka hatinya. Tedo juga memberitahu broker mengenai tempat produksi narkoba milik Gator yang berada di pinggir sungai. Di sisi lain, anak buah Denny datang menemui Cheryl di tempat di mana dia bekerja. Anak buah Denny yang paling pemberani dan juga kejam, dia bernama Cyrus. Cyrus kemudian langsung menemui Cheryl dan meminta Cheryl untuk mengatakan di mana tempat tinggal broker. Namun sebelum menjawabnya, Cheryl ingin meminta imbalan, yaitu dengan bekerja sama dalam bisnis narkobanya. Mendengar hal itu, Cyrus tampak kesal dan membisiki Cheryl jika dia tidak mau mengatakannya sekarang juga, dia akan menghabisi nyawanya. Cheryl pun ketakutan setengah mati dan langsung memberitahu di mana tempat tinggal broker. Pada malam harinya, Casey menemui Gator dan mengatakan kalau masalah dirinya dengan broker sudah selesai. Casey juga meminta kepada Gator untuk tidak mengganggu dan memberi teror lagi kepada keluarga broker. Sementara itu, broker menelpon temannya yang merupakan teman lamanya ketika dia masih bekerja sebagai agen khusus di IE. Broker meminta untuk mencari catatan kriminal yang dilakukan oleh Gator. Teman broker itu pun menyatakan kalau Gator sering berurusan dengan hukum. Karena dia sering menyuap aparat yang korup, Gator pun kebal dengan hukum tersebut. Teman broker itu juga mengatakan kalau broker harus berhati-hati karena Gator mempunyai teman wanita yang bernama Cheryl yang pernah berbisnis dengan Denny. Apabila identitas broker sampai ke Denny, sudah dipastikan bahwa keselamatan broker dan Maddie bisa terancam. Keesokan harinya, broker mencari Gator di sebuah restoran terdekat dari rumahnya. Di sana broker juga bertemu dengan Tedo yang kebetulan sedang sarapan. Broker pun melihat Gator dan Cheryl yang sedang duduk berdua di salah satu meja di restoran tersebut. Broker langsung menghampiri dan memberi ancaman kepada Gator. Apabila Gator masih mengganggu dan meneror keluarganya, Gator akan berurusan dengannya. Setelah menemui Gator, broker kemudian menuju tempat persembunyian Gator. Di sana broker menemukan tempat narkoba milik Gator dan ratusan kilo narkoba yang siap diedarkan. Untuk memusnahkannya, broker mempunyai inisiatif memasang jebakan. Dia memasang setiap lampu yang ada di ruangan itu menggunakan bahan bakar minyak. Nantinya ketika lampunya dihidupkan, bisa menyebabkan kebakaran yang cukup besar dan membakar narkoba-narkoba tersebut. Ketika ingin pergi dari tempat tersebut, broker secara tiba-tiba dipukul tepat di wajahnya oleh salah satu anak buah Gator, yang membuat dirinya pingsan dan ditangkap lalu diikat di sebuah kursi. Broker disiksa habis-habisan oleh anak buah Gator. Namun tidak lama dari itu, broker dengan mudah lepas dari penyekapan tersebut dan menghajar semua anak buah Gator. Kemampuan tarung broker sungguh luar biasa. Walaupun tangannya diikat, dia tetap bisa melawan semua anak buah Gator dengan mudah.
Keesokan harinya, Cyrus bersama 6 anak buahnya sudah tiba di rumah Gator. Cyrus mengajak Gator untuk menghabisi broker secara bersama. Namun Gator menolak. Sialnya waktu itu, Cyril diajak secara paksa oleh Cyrus dan dijadikan sebagai petunjuk jalan ke rumah broker. Broker yang sejak awal punya perasaan buruk kemudian meminta Tedo untuk memindahkan kuda milik broker di rumahnya. Tidak lama setelah itu, anak buah Cyrus tiba di sekitar rumah broker. Anak buah broker yang sedang mengawasi di kandang kuda kemudian diserang Tedo dan Tedo berhasil membunuhnya. Dengan cepat, Tedo memberikan sinyal dengan membunyikan klakson mobil. Namun akibat aksinya itu, Tedo malah tewas tertembak oleh anak buah Cyrus. Mendengar suara klakson tersebut, broker membawa Maddie untuk bersembunyi di tempat yang aman dan meminta Maddie untuk menghubungi polisi dengan nomor 911. Setelah itu, broker bergegas mengambil senjata shotgun yang ada di rumahnya. Ketika anak buah Cyrus mendekat dan membuka pintu rumah broker, terjadi baku tembak yang begitu sengit. Akibat mendengar suara tembakan, membuat Maddie refleks berteriak dan akhirnya salah satu anak buah Cyrus menemukannya. Dengan cepat, Maddie pun berlari menuju hutan yang dikejar anak buah Cyrus dari belakang. Pada saat itu pula, Cyrus menyerang broker dari belakang. Pertarungan epik pun terjadi antara broker dan Cyrus. Broker meminta Maddie untuk bergegas lari. Setelah cukup lama broker melawan Cyrus, akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh broker. Ketika sudah berlari cukup jauh, Maddie akhirnya bertemu dengan Cheryl. Maddie yang tidak mengetahui siapa Cheryl sebenarnya langsung meminta pertolongan kepada Cheryl. Cheryl yang mendapat kesempatan itu akhirnya membawa Maddie dengan cepat menaiki perahunya. Broker yang kehilangan jejak Maddie memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di rumahnya ternyata sudah ramai dengan kedatangan polisi. Dan broker memberikan sedikit penjelasan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, broker menerima telepon dari Maddie. Maddie mengatakan bahwa dirinya sedang diculik dan sekarang dia di tempat yang ada 2 kipas angin besar. Broker menduga tempat itu adalah markas narkoba milik Gator. Broker pun langsung pergi ke sana menggunakan mobil polisi. Gator yang tiba di tempat tersebut merasa kesal dengan sikap Cheryl yang membawa Maddie ke tempat kediamannya. Di tengah perdebatan antara Gator dengan Cheryl, Casey dan Jimmy datang ke tempat tersebut. Gator lalu meminta Cheryl untuk segera menyembunyikan Maddie. Karena kecerdikannya, Maddie berteriak yang membuat Casey curiga. Casey pun menghidupkan lampu untuk mencari sumber suara. Ketika dihidupkan, terjadilah ledakan besar yang membakar tempat narkoba milik Gator. Alhasil, Maddie berhasil dibawa oleh Casey. Namun melihat tempat produksi narkobanya habis terbakar, membuat Gator kembali membawa Maddie secara paksa dari tangan Casey. Karena Casey menolak menyerahkan Maddie, akhirnya Gator tidak sengaja menembak perut Casey. Setelah itu, Maddie berhasil dibawa kabur oleh Gator menggunakan mobilnya. Di waktu yang bersamaan, broker yang baru sampai di lokasi tersebut pun langsung mengejar mobil yang dibawa Gator. Semua rute jalan sudah dikepung oleh polisi. Sheriff itu pun kemudian menyuruh operator jembatan untuk menaikkan jembatan. Akibatnya mobil broker yang mengejar dari belakang menabrak pembatas jembatan hingga mobilnya terbalik. Gator yang mengetahui itu kemudian keluar dari mobil dan menghampiri mobil yang berisi broker. Ketika ingin menembaknya, Maddie berteriak memohon kepada Gator supaya jangan membunuh ayahnya. Pada saat yang bersamaan, sheriff dan polisi sudah siap menembak Gator. Melihat kelengahan tersebut, broker langsung menghajar Gator hingga babak belur tanpa ampun. Broker yang tidak ingin memperlihatkan adegan pembunuhan kepada putrinya itu membuat broker mengurungkan niatnya untuk membunuh Gator. Setelah itu, para polisi dan sheriff menangkap Gator dan Cheryl yang terlibat dengan semua ini. Di sisi lain, Casey masih hidup karena bagian yang ditembak bukan organ yang vital. Beberapa hari kemudian, broker menemui Danny yang sedang dipenjara. Broker mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Danny bebas dari penjara. Dari film ini, kita bisa tahu seberapa besar rasa sayang ayah kepada anaknya, yang membuat sang ayah rela berkorban demi apapun supaya bisa membuat anak tercintanya merasa aman dan bahagia. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Homefront ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.